Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya harus mengupload pagi-pagi ya untuk konten video saya ketika menyaksikan secara langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Saya duduk di VIP Timur ya, itu berdekatan dengan Presiden Jokowi dan Ketua PSSI Erick Thohir ya, di mana menyaksikan Indonesia bertarung dengan juara dunia Argentina. Jadi memang ada rasa dagdikduk juga sebelum kick off berlangsung. Ini kita bisa nggak menahan Argentina imbang atau kita kalah tidak menyolok. Itu saja yang dalam hati saya. Ya jangan sampai kalah 4-5 gol lah kalau bisa dilihat di sini ya. Dan ternyata kita hanya kalah dengan 0-2 dari peringkat pertama FIFA, juara dunia di Qatar kemarin, Argentina. Terlepas mereka tidak ada Lionel Messi, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi yang langsung pergi berlibur sejak usai pertandingan melawan Australia di Beijing pada tanggal 15 Juni kemarin. Namun kan Argentina ini ya, tim yang dihuni oleh pemain-pemain berkelas yang tersebar di liga-liga top Eropa ya, ada di IPL ya, kita tahu bersama ada Garnacho sana yang bermain di MU, memang tidak bermain ya. Enzo Fernandez yang ada di Chelsea itu sengaja diistirahatkan, termasuk dengan Alexis McAllister yang baru dibeli oleh Liverpool dari Brighton. Tetapi sisanya itu mereka bermain ada di La Liga, ada di Serie A, ada di Bundesliga, dan semua kan liga-liga levelnya top ya. 4 liga terbesar di Eropa. Dan itu yang ditampilkan oleh Scaloni menghadapi kita. Mereka tidak main-main ya. Mereka serius untuk bisa menang. Kalau mereka bisa menang dengan 3-4 gol ya mereka akan lakukan. Tapi mereka ternyata sepanjang pertandingan ya 90 menit pertandingan itu cuma 2-0 yang mereka lakukan ya. Ada 5 menit tambahan juga mereka tidak mampu melakukan itu. Ya memang kalau kita lihat secara taktikal ya mereka memang unggul. Penguasaan bola, ball position ya tidak bisa diragukan lagi, pasti ini menjadi milik Argentina. Kualitas permainan mereka itu kan oke lah, kalau bisa dikatakan. Tapi saya ingin melihat cara STY ini untuk bisa menampilkan ya, formasi starting 11 dia dengan pola yang dia inginkan untuk bisa meredam kekuatan, kecepatan pemain-pemain Argentina. Bagaimana reading di game pemain-pemain Argentina yang begitu kuat, begitu tinggi ya. Sekali lagi ball position mereka yang baik. Nah, mampukah pemain-pemain kita melakukan itu? Dan ternyata luar biasa. Saya memberikan acungan jempol terhadap Mark Klok dan kawan-kawan dalam pertandingan ini. Luar biasa. Ya, terlepas kita harus kalah dengan 2-0 dan bahkan Argentina itu baru bisa mencetak gol setelah harus menunggu 38 menit sebelum tembakan geledek yang dilakukan oleh pemain Juventus Leandro Paredes itu menghujam tanpa bisa dicegat oleh Hernando Arias dan membuat Argentina unggul 1-0. Artinya mereka bekerja keras. Ya, kalau melawan Australia mereka hanya butuh 2 menit dengan Lionel Messi bisa membobolkan gawang Australia. Dan mereka bahkan unggul langsung 2 gol dengan tandukan dari Jerman Pesela. Tapi melawan Indonesia mereka butuh untuk kerja keras. Kemudian Julian Alvarez, pemain yang ya bermain kita tahu bersama di klub yang baru saja meraih treble winners, Manchester City. Kalau saya lihat sepanjang pertandingan, saya hitung ya, dengan menit dia bermain, dia baru bisa menyentuh bola di menit ke-9. Berarti ada 8 menit dia tidak menyentuh bola, tidak mendapatkan ruang sama sekali. Penjagaan ketat dilakukan oleh Jordi Amat bergantian dengan Elkan Bagot. Nah, kita lihat pola yang ditampilkan STY. Tidak bermain dengan flat 4 pemain, tapi 3. Kembali seperti yang tampil saat menghadapi Burundi terakhir ya. Ketika kita bisa menang sekali dan draw sekali di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Jordi yang tidak bermain di FIFA Matchday pertama lawan Palestina tampil. Ya, dan saya sudah duga pasti dia akan main. Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Ya, ini kan komposisi yang terbaik dengan 3 back. Sain mengawali debut dia bersama dengan timnas untuk pertama kali. Debut internasional dia dimainkan oleh STY langsung di sisi kiri. Lebih agak didorong ke depan.
Asnawi Bangku Alam bermain di kanan sebagai kapten kesebelasan, bermain lebih dorong ke depan. Tapi dua pemain ini selalu rajin naik turun untuk bisa membantu serangan ketika datang tekanan dari Argentina. Kemudian STY memainkan Mark Locke di sana, ya. Marcelino Ferdinand, dan kejutan yang saya lihat di sini adalah sejak awal ditampilkannya Ivar Janner. Ini yang luar biasa. Saya pikir pemain muda ini akan tampil di babak kedua sebagai super sub, tapi langsung dimain terlepas, dia ditarik di babak kedua. Tapi babak pertama Ivar bermain oke lah. Bahkan ada satu peluang ketika Leandro Paredes sudah menggetarkan gawang kita, itu tidak berlama, mungkin 1-2 menit setelah itu ada peluang yang terjadi di mana Dimas Derajat masuk dari sisi kanan, kemudian melepaskan umpan. Saya tembakannya agak pelan, tapi memang agak ke pojok. Untung di sana penjaga gawang terbaik Argentina yang dimainkan oleh Scaloni, ya, Emiliano Martinez, yang masih bisa dengan susah payah untuk menjangkau bola yang flashing yang dilakukan oleh Ivar Janner. Hampir saja 1-1, dan itu menjadi on target pertama yang dimiliki pemain-pemain kita atau tim kita dalam pertandingan menghadapi Argentina. Saya pikir ada sedikit perlawanan buat kita. Namun cara STY untuk bisa membangun 3 back ini luar biasa. Mereka bermain sangat disiplin. Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian dengan Jordi, walaupun Jordi ada 1-2 kali agak sedikit ada blunder dan hampir saja terjadi gol ketika dicuri oleh Julian Alvarez, tapi masih bisa dicegat oleh pemain-pemain kita. Ya, ada Elkan Bagot di sana dan Rizky Ridho yang membendung sepakan dari pemain Argentina. Ada tips yang dilakukan oleh Hernando Ari, ya, sehingga bola bisa keluar. Tapi secara overall saya lihat memang pertahanan bagus. Jordi, Elkan, dan Rizky dalam menjaga daerah, menjaga lawan ini oke. Ya. Tentunya ada spesial yang luar biasa adalah penampilan dari Asnawi Bangku Alam. Ini tampil top. Ketika ada pergantian di babak kedua dengan Garnacho masuk, dan dia mampu meredam Garnacho, pemain muda yang disebut-sebut bisa menggetarkan gawang Indonesia dan akan tampil bagus. Tapi ternyata ini dikantongin oleh Asnawi, dan Asnawi tampil baik. Dan saya bisa melihat kalau bisa dicari pemain Indonesia terbaik, ya, untuk man of the match adalah Asnawi yang tampil oke sepanjang pertandingan. Ya, dia mengawali sisi kanan dan sama sekali membuat Garnacho ini mati kutu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir semua pemain juga sudah berjuang dengan baik. Ya, babak pertama memang memulai laga dengan sedikit mungkin ada agak gugup, ya, ketika dapat tekanan pressing yang luar biasa dari pemain-pemain Argentina. Tapi setelah itu di babak kedua pemain kita tampil oke, main agak lepas. Ya, ada satu juga lemparan ke dalam yang dibuat oleh Pratama Arhan ketika ada pergantian dengan Sain keluar. Dan ada Elkan Bagot yang melompat di sana mungkin di menit 51 kalau tidak salah sebelum terjadi gol kedua. Dan dengan susah payah juga ditips keluar untuk menghasilkan sepak pojok oleh Emil Martinez. Jadi ada 2 kesempatan ini. Jadi ada dua save gemilang yang dibuat oleh Emil untuk bisa menggagalkan upaya pemain-pemain kita untuk menjadikan gol. Ivar Janner dan tandukan dari Elkan Bagot. Dan kita lihat, ya, di tengah saya bilang tadi ada Marcelino, ada Klok yang bermain dengan Ivar Janner, dan kematangan dari seorang Marcelino Ferdinand, ya, masih muda 18, tapi karena dia bermain di Deense di Liga Belgia, yaitu jadi dia lebih tenang, oke, dalam mengalirkan bola. Jadi berhadapan dengan pemain-pemain yang membawa Argentina juara dunia, tapi ini anak masih muda, sudah bermain dengan anak level seperti sudah 24-25 tahun, kelihatan sangat matang sekali bermain, tidak pernah takut, ya. Skill dia, teknik dia baik sekali. Ada 1-2 kali dia bisa mengelabui Ezequiel Palacios di tengah, kemudian Giovanni Lo Celso. Ini kan pemain-pemain bagus yang ditampilkan oleh Scaloni, walaupun orang bilang ini hanya pemain lapis kedua, tapi ini Argentina, bos. Ya, peringkat 1 dunia, juara dunia. Jadi kalau sudah ada dalam tim, berarti ini adalah pemain-pemain terbaik. Banyak pemain-pemain Argentina yang bagus-bagus. Ya, termasuk yang bermain di Liga Argentina maupun di luar. Tapi yang dibawa oleh Scaloni adalah pemain-pemain yang top, yang bagus. Dan sebagian besar memang yang membawa Argentina punya andil untuk juara dunia di Qatar kemarin. Dengan minus tentunya Messi, Angel Di Maria yang tidak ada, dan juga dengan Otamendi. Memang Lautaro Martinez tidak berada tim, Dybala juga tidak ikut di dalam tim ini. Tapi apapun itu,
Ini Argentina, tim terbaik dunia yang berhadapan dengan tim peringkat 149. Secara ini kalau bisa dilihat ini sangat jauh antara langit dan bumi. Tapi Indonesia bermain luar biasa. Hanya faktor mental kita yang top. Ya. Fisik kita juga oke. Biasanya sebelum-sebelumnya kita kan sudah bermain di atas 60 menit sudah agak jalan kaki di sini. Stamina kedodoran. Tapi ini yang digenjot oleh STY. Ketika sebelum melawan Palestina kan dirasa agak kurang. Karena kompetisi selesai mungkin pemain kurang latihan untuk menjaga kebugaran. Sehingga itu agak menurun. Itu yang dikeluhkan di saat menghadapi Palestina. Tapi setelah itu lepas, digenjot habis dan kita tampil oke. 90 menit, baik. Ya, fisik kita, walaupun memang masih perlu untuk ditingkatkan. Tapi untuk bermain melawan Argentina, yang mendapat pressing tinggi dengan, kita tahu bersama kan saya udah bilang, teknik bagus, skill pemain-pemain Argentina oke. Kita bisa lihat bagaimana perpindahan bola mereka dari kaki ke kaki. Sangat baik. Tetapi untuk pemain-pemain kita itu disiplin. Ya, sangat bagus. Kita tidak takut, ini yang enaknya. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut ya untuk minder bermain dengan tim juara dunia. Nah ini harus dipertahankan. Kalau bermain seperti level ini saya yakin. Kalau untuk Piala AFF dengan cara main seperti Argentina, kita babat tuh Thailand, kita babat tuh Vietnam. Ya percayalah. Apalagi kalau udah masuk lagi 3-4 pemain yang sudah dijanjikan ketua umum akan mencari di grade A. Ya, kalau Pascal Struijk datang, wah Jayden Odemwingie, wah ini bahaya. Tom Haya ada di sini. Penjaga gawang juga muncul satu. Ya, kadang-kadang kan kita tahu masih punya ada Sirus Margono sedang berusaha untuk bisa dapat kewarganegaraan dia. Ini bagus. Yang bermain di Panathinaikos B. Kemudian kalau Emil Audero juga bisa bergabung, wah, komplit kita akan berbicara di Piala Asia. Dan saya rasa ini bagi Jepang yang menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Argentina akan berpikir, termasuk dengan Irak dan Vietnam. Kalau kita bermain seperti ini kelas, ini top. Terutama saya lihat cara bertahan kita bagus, kerja keras juga di lini tengah juga baik, tinggal mungkin dimatangkan di sisi lini depan. Dan itu yang perlu diupayakan oleh STY maupun Ketua Umum Erik untuk bisa mendapatkan pemain depan yang oke. Saya pikir pemain depan muda ya seperti Rafael Struijk oke lah, bagus. Tapi kita perlu menambah pemain grade A ada di depan. Ini akan jauh lebih tajam, lebih oke buat kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditampilkan oleh seorang Scaloni. Scaloni menampilkan walaupun ini kita Emil Audero, Emil Martinez. Ini kan bagus menjaga gawang yang membawa Argentina juara. Memang Pesela di belakang Christian Romero, itu dari Spurs, Pesela di Betis. Ada Molina dan juga dengan Medina di sana kan. Yang Facundo Medina ini bagus, pemain-pemain yang bagus. Yang ada di belakang. Ya. Kemudian di tengah, Lo Celso di Villarreal, kita bisa melihat. Ada Ezequiel Palacios yang main Leverkusen, apalagi Leandro Paredes di Juventus. Ada Facundo Bonanote yang sekarang bermain di Brighton. Brighton tahu bersama, 6 besar di IPL. Ya itu saya bilang, ini berada di klub-klub bagus. Julian Alvarez ada di depan, bersama dengan Nico Gonzalez main di Fiorentina. Jadi bagus semua pemain-pemain. Ya, pergantian pemain juga, Garnacho masuk, Acuña masuk, banyak. Ya, Lucas Ocampos, pemain-pemain Sevilla yang oke semua. Tapi mereka itu tidak bisa berpesta gol di GBK melawan kita. Dan mereka hanya bisa mendapatkan gol kedua itu dari Christian Romero. Itu pun 2 gol Argentina itu karena ada bebas. Gol pertama ya, kita lihat gol pertama dari Paredes. Tidak ada yang mengawal, kosong ketika dia menguasai bola. Karena posisi jauh itu. Ya, ada Ivar Jander di sana tapi agak jauh. Ada Mark Klok juga di depan situ tapi agak jauh. Sehingga ada ruang, ada space yang besar ini dimanfaatkan oleh Paredes untuk bisa melihat posisi gawang Indonesia dengan tembakan keras. Karena tidak pemain yang paling dekat. Dari belakang, dari itu bayang-bayang terlalu jauh. Ya, ada Dimas dan Rafael Struijk terlalu jauh untuk bisa melihat ini. Dan gol kedua, kita lihat juga tidak terkawal dengan baik. Ya, timing dari Romero itu tidak bisa diikuti oleh Rizky Ridho dalam hal untuk melompat, sehingga ini dengan leluasa memanfaatkan set piece dari Lo Celso dan akhirnya dia menanduk untuk membobolkan gawang kita 2-0. Tetapi ini juga memang gol agak oke karena Nico Gonzalez menarik perhatian dari Mark Klok untuk bisa mengikuti dia dan juga dengan Asnawi, sehingga bebas bagi Romero untuk bisa melompat. Artinya ini 2 catatan yang pasti harus dilihat oleh STY untuk di next nanti. Ada pemenahan yang akan lakukan. Namun terlepas dari itu semua,
sekali lagi saya mengacungi jempol terhadap perjuangan tim Garuda kita menghadapi tim juara dunia Argentina. Kalau terus kita bisa mendapatkan lawan-lawan bagus dan kita terbiasa, mental kita sudah terasa seperti ini, ya, saya rasa kita bisa berbicara banyak untuk next nanti, untuk ke depan, termasuk di kualifikasi Piala Dunia nantinya pada Oktober dan pada puncaknya di putaran final Piala Asia di Qatar, di mana kita akan lolos. Dan saya sudah bilang tadi, kita berada di grup D bersama dengan Jepang, dengan Irak, dan dengan Vietnam. Jadi ada harapan ke depan, ya. Taktik strategi dari STY oke. Ya, wajar kalau dia dielu-elukan, ya, dan juga dipuji tentunya oleh Erik dan Pak Jokowi terhadap bagaimana taktik yang dibuat oleh seorang STY saat menghadapi, mampu meredam Argentina untuk tidak banyak membuat gol. Bahkan kita ada 1-2 peluang yang hampir kita bisa mencetak gol ke gawang mereka. Jadi apapun itu, sekali lagi, bravo untuk tim nasional. Ya, terus berlatih, ya, mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya, tentunya untuk masih ada FIFA Matchday lagi ke depan di September. Ya, akan menghadapi kualifikasi di Oktober. Ya, nantinya ada Piala Asia lagi, ya, di bulan Januari dan Februari. Ya, kita akan tunggu perkembangan ke depan bersama dengan tim kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.